Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru hebat di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya, Ali Murtado, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tegal, dengan fasilitator Bapak Willy Satya Pratama dan pengajar praktik Ibu Alvida Susanti. Di video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, atau bisa dikatakan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Mengapa guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Setiap murid memiliki karakteristik yang beragam, dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk aspek yang kedua, yaitu minat belajar. Pada minat belajar adalah perhatian atau kecenderungan hati seseorang terhadap lingkungannya sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Pada aspek yang ketiga, yaitu profil belajar siswa. Profil belajar siswa adalah menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik murid sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki masing-masing murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid, yaitu bisa diketahui melalui faktor lingkungan, budaya, gaya belajar siswa, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik.
Pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 strategi. Yang pertama, strategi konten, yaitu materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada siswa. Yang kedua, strategi proses, menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemantik, mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Kemudian yang terakhir yaitu strategi produk. Pada strategi produk menampilkan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada guru atau tugas berupa proyek. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Pada modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berupaya memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Pada modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir, koneksi pada modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.